Belum selesai kasus asusila yang dilakukan oleh dokter residen Unpad. Kembali beredar sebuah video yang diduga seorang dokter spesialis obstetri dan ginekologi melakukan tindak pelecehan seksual terhadap pasiennya. Lantas, perlukah screening kejiwaan secara berkala untuk tenaga medis? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID, Slamet Budiarto, dan psikolog forensik Reza Indragiri. Selamat sore, Pak Slamet, Mas Reza. Selamat sore. Sore. Iya, saya ke Mas Reza dulu. Mas Reza, ini tenaga medis harusnya mengobati pasien. Sudah ada sumpahnya, ada etika profesinya, tapi justru melakukan tindakan asusila. Kebetulan ada dua kasus yang secara hampir bersamaan, satunya residen, satunya dokter spesialis kandungan. Kira-kira apa latar belakangnya ya bisa terjadi seperti ini? Tanda petik sayangnya tidak ada teori tunggal atau teori yang sederhana yang bisa kita pakai untuk menjelaskan segala bentuk atau segala peristiwa kekerasan seksual. Misalnya, kalau kita tanya ke kalangan feminis, mereka hampir bisa dipastikan akan menggunakan teori power asimetrik, teori relasi kuasa yang timpang. Yang kuat akan menjadi pelaku, yang lemah akan menjadi korban. Tapi juga ada teori lain, misalnya teori belajar sosial. Teori ini ingin menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh seseorang barangkali hasil peniruan. Yang ditonton, yang didengar, yang dibaca, yang disimak itu akan menginspirasi seseorang untuk kemudian melakukan kejahatan. Terlebih ketika misalnya industri seks sudah merajalela, konten-konten pornografi sudah kemana-mana, maka penghormatan terhadap nilai-nilai sakral seks pun akan anjlok. Itulah momen yang tanda petik ideal bagi maraknya kekerasan seksual. Dan ada teori-teori lain lah yang bisa kita letakkan di atas meja untuk menjelaskan mengapa bisa terjadi peristiwa kekerasan seksual. Tidak ada teori tunggal. Baik, ada tanggapan dari Pak Slamet? Ya, saya kira dokter itu juga manusia ya, sama dengan profesi lain. Manakala ada niat, ada kesempatan ya itu bisa terjadi. Makanya selalu kami sampaikan kepada seluruh anggota, kami selalu melakukan pembinaan etika kedokteran, mengutamakan etika, menjunjung tinggi hak-hak pasien, itu selalu kami lakukan. Kemudian edukasi terhadap masyarakat juga dibutuhkan, bahwa pemeriksaan dalam kondisi sendiri masyarakat harus ada keluarga yang mendampingi ya. Keluarga yang mendampingi, kalau memang tidak ada keluarga yang mendampingi ya didampingi oleh perawat. Harus dibuat SOP seperti itu. Jadi saya kira kalau memang ini betul dilakukan ya saya kira ini prihatin lah. Karena kan dokter itu kan dalam bekerja dipenuhi dengan sumpah dokter dan kode etik. Sehingga kita lagi melakukan investigasi melalui di wilayah Jawa Barat dan di Kabupaten Garut. Terima kasih. Ya, saya kembali ke Mas Reza. Mas Reza, ini tadi sempat disebutkan bahwa ada kesempatan, ada niat, terjadilah begitu. Bagaimana dari sisi psikologi forensik? Apakah hal itu memang lumrah begitu? Sekalipun seseorang sudah dibekali dengan pelatihan, pengawasan, dan juga ada fungsi evaluasi, edukasi di dalamnya dengan pengetahuan yang luar biasa banyak dan niat untuk menolong orang lain begitu. Saya pikir karena ini melibatkan orang dari bidang kerja atau profesi tertentu, maka idealnya bahwa sorotan kita ini sifatnya menyeluruh, tidak hanya berfokus pada dimensi individu, tapi juga pada dimensi organisasi atau dimensi institusi. Kalau kita bicara tentang dimensi individu, berarti kita bicara tentang ada tidaknya kelainan, gangguan kejiwaan, sebagaimana yang sudah ditarakan oleh Polda Jabar dalam kasus PPDS di rumah sakit di Bandung. Itu berfokus pada penjelasan tentang individu. Tapi juga sekali lagi kita perlu memberikan perhatian pada dimensi organisasi. Nah, saya teringat bahwa beberapa waktu lalu saya sempat berdiskusi dengan Dr. Nazar. Beliau dokter senior juga. Dari apa yang beliau sampaikan, saya bisa simpulkan ini ada push factor dan ada pull factor. Pull factornya inilah dimensi organisasi yang ditandai oleh misalnya penghargaan terhadap etik itu mengalami penurunan dahsyat selama 2 tahun terakhir.
Ditambah lagi juga dengan pengawasan yang lemah, baik itu pengawasan dari universitasnya kah, dari fakultasnya, pengawasan dari sejawatnya, pengawasan dari rumah sakitnya, pengawasan dari organisasi profesinya. Nah, sekali lagi, kalau dua dimensi ini kita telaah, mudah-mudahan kita akan bisa mendapatkan gambaran tentang sebab musabab yang secara lebih menyeluruh, sekaligus menemukan agenda-agenda pembenahan yang harus kita lakukan ke depannya terkait dengan apa yang harus kita lakukan pada oknum dokter tersebut, serta apa yang harus kita lakukan terhadap organisasinya, rumah sakitnya, masyarakat profesi itu, tempat pendidikannya, dan seterusnya. Baik, saya ke Pak Slamet. Pak Slamet, tadi ada statement dari Mas Reza tentang pengawasan yang lemah terkait universitasnya, sejawatnya, rumah sakitnya, organisasinya, profesinya, organisasi profesinya juga, dan juga penghargaan terhadap etik yang merosot selama 2 tahun terakhir. Betulkah itu terjadi dalam tubuh profesi kedokteran di Indonesia? Ya, sebetulnya organisasi profesi sebelum tahun 2023 kami ada undang-undang praktek kedokteran lex spesialis. Tapi sejak 2023 keluar undang-undang nomor 17 tahun 2023. Kita tidak tahu ranah etik itu kewenangan siapa, di situ tidak diatur. Undang-undang praktek kedokteran, ada audit medis, ada pengawasan praktek kedokteran yang tadinya dilakukan organisasi profesi, itu juga tidak jelas siapa kewenangannya siapa. Sehingga tadi yang disampaikan oleh Pak Reza itu betul sekali. Jadi 2023, tahun kedua ini, kita tidak tahu bagaimana perlindungan terhadap pasien atau masyarakat. Kalau dulu setiap surat izin praktek kita selalu melakukan anamnesa atau wawancara etika untuk mengetahui dokter ini masih mempunyai etika yang tinggi. Tapi sejak Undang-Undang nomor 17 tahun 2023, kewenangan itu hilang. Kewenangan audit medik juga hilang. Kewenangan pembinaan dan pengawasan praktek kedokteran juga hilang. Sehingga kami, organisasi profesi, dalam rangka melindungi masyarakat, kami melakukan lagi proses uji materi di Mahkamah Konstitusi. Mungkin seperti itu. Baik, kira-kira bagaimana prosesnya, perjalanannya, dan hasilnya akan seperti apa? Saya akan bicara tentang itu, tapi kita akan simak informasi berikut ini dulu ya Pak Slamet. Media sosial digembarkan dengan laporan kasus pemerkosaan pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Peristiwa pemerkosaan tersebut diduga dilakukan dokter residen anestesi yang memberikan obat bius hingga membuat pasien tidak sadarkan diri. Laporan dugaan kasus pemerkosaan tersebut pertama kali diunggah akun Instagram PPDSgram. Dalam unggahannya diceritakan alur kejadian di mana seorang pasien laki-laki yang ditemani anak perempuannya tengah dirawat di ICU. Korban saat itu sebenarnya hendak diambil sampel darahnya untuk orang tua korban di ICU yang memerlukan donor sebelum operasi. Diceritakan tidak memahami proses yang dilakukan dan hanya mengikuti arahan dokter. Di gedung MCHC lantai 7, korban disuruh ganti baju memakai baju pasien oleh pelaku sebagai bagian dari proses cross-match melalui P yang ia juga tak paham. Kemudian dimasukkan mizolam atau obat bius melalui proses 4 di tangan. Peristiwa ini terjadi tengah malam. Keesokan paginya saat tersadar, korban merasa sakit tidak hanya di bagian tangan, tapi juga nyeri di bagian kemaluannya. Akhirnya korban minta divisum dan memang ditemukan bekas sperma di kemaluannya. Tidak hanya itu, setelah dicek di MCHC lantai 7 ada bekas sperma bercecer di lantai. Sementara pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung enggan memberikan keterangan terkait peristiwa tersebut karena masih dalam penanganan kepolisian. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran melaporkan. Ya, kita kembali ke sesi dialog. Pak Slamet masih bersama kami. Ya, Pak Slamet. Iya, Mbak. Ya, Pak Slamet, sedikit saya singgung tadi tentang ranah kode etik, wewenangnya siapa begitu, tidak jelas selama beberapa tahun terakhir yang masih diupayakan. Kira-kira prosesnya sejauh apa saat ini, Pak, sehingga menjadi jelas begitu ranah etik ini ada di siapa begitu?
Ya, mungkin nanti pihak Metro TV Sindos News ya bisa menanyakan ke Kementerian Kesehatan, karena sampai hari ini di peraturan pemerintahnya juga nggak jelas itu ranahnya siapa, sehingga saya nilai ada terjadi kekosongan hukum mengenai pembinaan pengawasan praktik kedokteran. Tidak mungkinlah pembinaan pengawasan praktik kedokteran hanya dilakukan oleh misalnya Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan. Pasti membutuhkan unsur masyarakat, yaitu organisasi profesi. Tapi itu semua hilang semua. Ya, sehingga ya kita lagi melakukan uji materi untuk perlindungan masyarakat dan semoga ya ada hasilnya. Baik, terkait proses hukum Pak, ini juga terkait dengan sanksi yang diterima oleh kasus Bandung PPDS, itu izin prakteknya sudah dicabut. Kalau yang Garut bagaimana Pak? Izin praktek merupakan kewenangan dari Dinas Kesehatan. Kalau dulu izin praktek itu ada persyaratan rekomendasi ID, yaitu tentang etika kedokteran. Tapi sekarang kan tidak ada. Jadi yang kaitannya yang tadi itu ya Pak ya? Ya, murni wewenang Kepala Dinas Kesehatan. Oke. Baik, kalau menurut Bapak dari sisi profesi, pantasnya diberi sanksi seperti apa Pak? Karena ini kan membahayakan pasien ya Pak ya? Ya menurut saya kalau dia melanggar kode etik sampai yang terberat adalah memberhentikan dia dari anggota ID, itu yang terberat. Dan nanti kan itu kita akan melalui proses-proses yang ada. Semua profesi kalau ada pelanggaran pasti melalui proses. Kita menunggu saja hasil penyelidikan dan penyidikan dari aparat hukum sehingga kita tahu. Tapi kembali lagi ke tadi bahwa kewenangan penuh sekarang ada di Dinas Kesehatan. Jadi ini sebenarnya hanya memberikan himbauan saja. Baik. Karena terkait etik juga kami tidak tahu ini ranahnya siapa. Masih diperjelas ya Pak ya, masih berusaha untuk diperjelas. Ya baik, saya ke Mas Reza. Mas Reza tadi sempat membicarakan tentang dimensi individu dan dimensi menyeluruh atau organisasi pada saat pertanyaan di dialog pertama tadi. Tapi saya ingin ke dimensi individu nih. Kalau dari Mas Reza sendiri, dari kacamata psikologi forensik, adakah kesamaan dari pelaku kasus Garut dan Bandung, Mas Reza? Ya, kesamaannya seperti yang tadi saya coba jelaskan lewat perspektif teoritis, bahwa boleh jadi kalau kita potret relasi antara dokter dengan pasien, ini seolah-olah relasi antara pihak yang kuat dengan pihak yang lemah, tanda petik. Antara pihak yang dominan dengan pihak yang submisif, antara pihak yang mengendalikan dengan pihak yang dikendalikan. Ketika terjadi interaksi antara dua pihak atau antara dua manusia yang tidak berimbang macam itu, power asimetri, maka memang hitung-hitungan di atas kertas tinggal menunggu waktu saja sampai kemudian terjadi tindakan yang merugikan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Tindakan yang merugikan itu bisa berupa tindak kriminalitas seperti yang sedang kita perbincangkan sekarang. Nah, saya membayangkan bahwa di samping penyikapan terhadap dokter, saya pikir masyarakat luas juga perlu diedukasi sehingga mereka punya kepercayaan diri yang lebih baik, mereka punya kemantapan sikap ketika berinteraksi dengan dokter ataupun pihak manapun itu, sehingga tidak lagi serta-merta ketika mereka datang untuk mendapatkan layanan kesehatan, mereka secara kejiwaan terposisikan sebagai pihak yang lemah, pihak yang submisif, pihak yang dikendalikan, atau pihak-pihak yang terasosiasi sebagai pihak yang akan dikorbankan lain. Baik, jadi posisinya tidak sebagai yang lemah berhadapan dengan yang kuat lagi, tetapi yang lemah ini yang biasanya dalam posisi lemah lebih kuat begitu ya Mas Reza? Ya, menjadi power symmetry, yaitu relasi kuasanya menjadi relatif berimbang, tidak ada ketimpangan. Baik, terima kasih Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID Slamet Budiarto dan psikolog forensik Reza Indragiri sudah bergabung dan memberi informasi kepada kami dan pemirsa di Sindo Sore hari ini. Selamat beraktivitas, salam sehat Bapak-Bapak.